Inilah yang Allah angin lembut bertiup dari negeri timur, kata Rasulullah. Saat itu posisi Nabi di Madinah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan dari Yaman. Maka timur bagi Madinah, Yaman bagi Madinah adalah timur. Dari Yaman akan berhembus angin yang lembut. Angin ini sejuk, berbau wangi kasturi. Dengan cepat angin ini membungkus bumi. Tidak ada satupun orang yang ada iman di muka bumi, melainkan angin tersebut akan sampai kepadanya. Walau imannya hanya seujung kuku, orang ini ada di bukit, di gunung, di pulau, di mana saja, asal ada orang yang masih kenal dengan Allah, dia bisa melafazkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan pasti angin itu akan sampai kepadanya. Manakala angin itu menyentuh kulit, terhirup oleh orang yang ada iman, saat itu juga, di tempat itu juga, dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang-orang yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Inilah dia tanda besar kiamat yang ketujuh. Habis. Yang tersisa setelah itu siapa? Orang-orang kafir yang sama sekali tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu atau dua generasi setelah itu, kata Rasulullah, malaikat Israfil pun meniup sangkakala kiamat. Berarti 7 tanda besar kiamat inilah yang Allah izinkan kita semua sempat menyaksikannya nanti. Nah, para sahabat, yang pertama tadi apa, Ibu? Dukhan. Yang pertama tadi, apa kata Abdullah bin Abbas? Dengan sanad yang jaid dari Ibnu Jarir, Ibnu Abi Mulaikah berkata, guru kami Ibnu Abbas pagi tadi berkata, saudara-saudara, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Karena sahabat-sahabat kami berkata, malam tadi mereka melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok Dukhan sudah dimulai. Ini pernyataan siapa? Ibnu Abbas, orang yang didoakan Nabi dengan keluasan ilmu. Semalaman kami tidak bisa tidur, kami banyak menangis, istighfar, kami berdoa mohon keselamatan. Coba lihat, orang salafil Ibnu Abbas merasa besok Dukhan dimulai. Itu pertanda apa? Pertanda yakinnya mereka bahwa kiamat sudah sangat dekat, dan itu peluangnya mungkin terjadi di zaman Nabi Muhammad membiarkan para sahabat dengan keyakinan mereka. Sah-sah saja. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang lain yang juga yakin dengan keyakinan yang sama. Akhirnya kita lihat, di zaman Nabi ada seorang laki-laki. Laki-laki ini bertubuh agak pendek, fisiknya gompal. Ciri-ciri wajahnya, rambutnya, kulitnya hampir mirip benar dengan Dajjal. Laki-laki ini dalam hadis disebut namanya dengan Ibnu Sayyad. Anehnya, Ibnu Sayyad tidak pernah mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau bergaul dengan para sahabat. Kerjaannya adalah memata-matai Nabi dan para sahabat dari jauh. Dan dia tidak bisa didekati, tidak bisa disentuh, karena dia mempunyai kecepatan gerak yang tidak ada manusia manapun bisa seperti Ibnu Sayyad. Karena mirip bentuknya, fisiknya, dan ada kemampuan luar biasa pada dirinya dengan Dajjal, akhirnya tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sampai-sampai Umar begini, ketika Umar bin Khattab bersama Rasulullah,
Tidak di dalam masjid, tidak di dalam ruangan, tetapi dekat dengan kebun kurma. Dari balik pohon-pohon kebun kurma, Rasulullah dan Umar tahu Ibnu Sayyad sedang memata-matai. Langsung Umar hunus pedangnya. Nanti tolong putri-putri kami yang katanya ada keberangkatan ke Turki 12 orang, insya Allah nanti ke Istanbul kan. Nanti ada satu tempat disebut dengan museum. Di situ ada pedang-pedang para sahabat. Lihat pedangnya Umar bin Khattab, gedenya minta ampun. Bisa diangkat oleh 3 orang anak laki-laki kita. Umar menghunus pedangnya dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya." Nabi berkata, "Kamu mau ngapain hai Umar?" "Saya mau bunuh, itu adalah Dajjal." Tahu saja kan Umar bin Khattab punya temperamen. Dia adalah Dajjal. Apa kata Rasul? "Hai Umar, kalau itu memang asli Dajjal, bukan kamu orang yang sanggup mengalahkannya. Dia bukan tandinganmu hai Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna buat kamu membunuh orang?" Jadi Nabi biarkan India bergantung. Tergantung permasalahan itu. Kalau Nabi mau selesaikan, Umar, ente mah terlalu semangat orangnya. Dajjal itu nanti Umar akhir zaman. Yang bisa melawannya cuma Nabi Isa. Kan bisa aja. Tapi Nabi biarkan Umar dengan prasangka bahwa itu adalah Dajjal. Sehingga ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar menggantikan. Abu Bakar meninggal, Umar menjadi Amirul Mukminin. Saat Umar bin Khattab ditusuk tubuhnya dengan pisau yang beracun. Menjelang meninggalnya Umar bin Khattab masih bersumpah, demi Allah, saya yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Keyakinan Umar bin Khattab sama dengan keyakinan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, sama dengan keyakinan Bunda Safiyah, sama dengan keyakinan Ubay bin Ka'ab, sama dengan keyakinan Abu Dzar Al-Ghifari, sama dengan keyakinan Anas bin Malik. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Maaf, kenapa saya agak berpanjang-panjang membahas ini sedikit? Maksud saya adalah sahabat-sahabat saja begitu yakin mereka bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman adalah mereka. Dan Nabi membiarkan mereka dengan keyakinan itu. Dampaknya positif. Dampaknya positif. Apa dampaknya? Para sahabat sadar waktu tak lama lagi di dunia. Maka waktu yang ada mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik selagi masih ada peluang dan umur. Mereka total bersama Rasulullah memperjuangkan dan menegakkan dakwah, berjihad bersama Rasulullah. Mereka total dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam berinfak, dalam berwakaf, dalam bersedekah. Mereka juga total hidup mereka seolah memang hanya untuk ke akhirat. Mereka kejar dunia untuk dijadikan tunduk buat kepentingan akhirat, buat agama. Ini dampak positif meyakini bahwa kita sudah di akhir zaman. Nah, sebenarnya keyakinan para sahabat itu 1440 tahun yang lalu, cocoknya di zaman ini kita yang harus punya keyakinan itu. Kenapa? Karena tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman sudah lebih 90% terjadinya di zaman kita, menampakkan diri tumpang tindih. Sulit untuk kita mengatakan tidak. Contoh, di zaman ini tidak ada zaman yang lain dan tidak ada zaman sebelumnya. Saat di hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh Umar bin Khattab, malaikat Jibril dalam sosok manusia yang tampan, baju jubahnya putih, rambutnya hitam ikal lebat dan tersisir rapi, wajahnya betul-betul tidak ada yang menandingi, mirip dengan Dihyah Al-Kalibi, ganteng sekali. Dia datang pada Rasulullah, dia bertanya, Nabi jawab. Dia bertanya, Nabi jawab, dia bertanya, Nabi jawab, sampai kepada pertanyaan akhir. Setiap dia bertanya, Nabi jawab. Apa kata malaikat Jibril ini? Sodakta. Bagus, jawaban Anda benar. Bagus, jawaban yang ini juga tepat. Sehingga apa kata Umar? Ajibna min yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami ini orang. Dia yang datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia membenarkan jawaban Nabi. Macam uji-uji aja. Tapi ketika dia bertanya mata sa'ah, kapan kiamat?
Kau sampaikan kemana-mana, kiamat dah dekat, kiamat dah dekat. Sekarang kami mau memastikan kepada engkau, hai Muhammad, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, mata sa'ah, kapan kiamat? Di sini Nabi jujur menjawab. Inilah dia seorang Nabi yang betul-betul amanah dan jujur. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf. Untuk pertanyaan yang satu ini mungkin yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya.